إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin siang 5 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 13 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam bab yang kedua, yaitu dalam bab ini penulis ingin menyampaikan kepada kita poin-poin pentingnya belajar sirah nabawiyah. Dan pada poin yang pertama kita sudah bahas, yaitu pentingnya mempelajari sirah nabawiyah, karena dengan mempelajari sirah kita mengetahui sumber kedua dari sumber beragama Islam, yang mana sumber kedua ini menjelaskan secara rinci sumber pertama, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dengan mempelajari sirah kita akhirnya mengetahui sumber kedua. Kemudian pentingnya belajar sirah yang kedua adalah sirah akan memberikan kepada kita sebuah keyakinan
bahwa apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara melalui hawa nafsu, akan tetapi wahyu yang diwahyukan. Dan sebagian besar yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi. Kemudian yang ketiga, pentingnya belajar sirah adalah semakin orang belajar sirah, maka berarti semakin membuktikan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada siapapun dan apapun adalah merupakan kesempurnaan keimanan. Merupakan kesempurnaan keimanan yang wajib. Yang apabila seseorang tidak memiliki kesempurnaan keimanan tersebut, maka ia akan diancam dengan neraka. Nah, itu 3 poin yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, pentingnya mempelajari sirah. Yaitu di sini penulis mengatakan, perhatikan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Penulis ingin membuktikan bahwa kalau orang belajar sirah, maka dia akan mempunyai adab dan akhlak saat bermuamalah dengan orang lain. Karena kita ini beragama dari 2 sisi, mengabdi kepada Allah dan bermuamalah dengan akhlak yang baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala samahatan minal mahad bi an natakalla bil lughatil indonesiyah. Keempat, perhatikan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan adalah kebijaksanaan. Apapun pendapat dan sikap yang beliau pilih sallallahu alaihi wasallam, maka dapat dipastikan bahwa ia merupakan kebijaksanaan. Inilah salah satu faedah utama dari mempelajari sirah nabawiyah, yakni mendulang hikmah dan kebijaksanaan dalam bentuk yang terbaik. Kebijaksanaan maksudnya di sini kalau saya buka kamus besar bahasa Indonesia, bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya, kemudian ketajaman dan kepikirannya, atau pandai, cermat, teliti, ya. Kebijaksanaan, kepandaian menggunakan akal budi, atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Nah, ini maksudnya betul yang dimaksudkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, yaitu kebijaksanaan yang maksud adalah semua keputusan-keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup ada merupakan tindakan yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan kecakapan, kemudian yang penuh dengan kepandaian, yang penuh dengan kebagusan, ya. Bukan ada aibnya di dalam kecakapan beliau atau di dalam keputusan beliau. Nah, ini yang kita pelajari saat kita mempelajari sirah. Contoh misalkan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak istri. 9 istri beliau, 3 meninggal sebelum beliau wafat. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendapatkan hari menggilir Rasul sallallahu atau digilir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hari beliau. Biasanya kalau giliran, maka dia ini adalah suaminya sepenuhnya, tidak boleh istri-istri yang lain ikut campur. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW menggilir Aisyah radhiyallahu anha, lalu ada istri yang lain memberikan makanan, kemudian timbul rasa cemburu dari Aisyah, karena ini hari beliau, hari yang beliau semestinya bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melayani, mengurus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada makanan dari istri yang lain? Timbullah rasa cemburu. Dengan cemburu tersebut akhirnya piringnya pecah, makanannya ke sana kemari.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap yang bijaksana, tidak memarahi Aisyah, akan tetapi beliau mencarikan alasan agar istrinya tetap mempunyai kedudukan di hadapan orang lain. Beliau berkata, "Gharat ummukum." Ibunda kalian sedang cemburu. Nah, ini contoh bagaimana beliau memiliki kebijaksanaan di dalam bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah. Nah, Sebagai contoh, lihatlah bagaimana metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengambil hati orang lain, dari mulai para istrinya, para sahabatnya, dan bahkan musuh-musuhnya sekalipun. nah, mengambil hati ini bisa dikatakan apakah harus gitu? Kita harus orang senang semua kepada kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita mempunyai keterbatasan dan orang lain juga mempunyai sudut pandang masing-masing. Makanya kan ada hadis Rasulullah SAW, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Kalian tidak akan bisa melapangkan semua orang dengan harta kalian. Agar orang senang kita kasih harta. Enggak selesai-selesai. Walakin tas'un nasa bi akhlaqikum. Akan tetapi kalian bisa melapangkan hati orang-orang di sekitar kalian dengan akhlak-akhlak kalian. Maka kata-kata mengambil hati ini perlu didudukkan sebenarnya. Karena kadang ada sebagian orang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Khawatir enggak enak. Enak ada nyaman. Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Manil tamasa ridhan nas bisakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata anhu nas." Siapa yang mencari keridhaan manusia, manusia hibung kepada kita, tapi Allah murka. Ya. Kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka suatu saat nanti Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia yang ridha tadi murka juga kepadanya. Karena kita berpura-pura. Sebaliknya, wa manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Siapa yang mencari ridha Allah, dia bermuamalah karena ingin mencari ridha Allah. Mau orang senang, enggak senang, itu bukan ukuran dia. Dia mencari ridha Allah. Maka nanti Allah akan meridainya dan menjadikan manusia-manusia yang tidak suka kepadanya akan ridha kepadanya. Nah, jadi harus didudukkan nih, mengambil hati ini dari seseorang. Ya. Tidak semua kita harus senangkan orang, mengambil hati. Tetapi berlakulah sebagai seorang muslim yang jujur di dalam pertemanannya. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Kadang kita memuji yang benar, kita menasihati yang salah, dan seterusnya. Itu ya. Tapi bagaimanapun, kalau kita melihat sirah nabawiyah, maka kita akan mengambil contoh bagaimana Rasulullah SAW mengambil hati para istri, keluarga, sahabat, bahkan musuh-musuhnya. Nah, Lihatlah bagaimana di awal-awal Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tawaf mengelilingi Ka'bah dengan ratusan berhala yang mengelilinginya selama bertahun-tahun tanpa menghancurkannya. Sementara pada momen pembebasan kota Makkah atau Fathu Makkah, beliau tidak menyisakan satu berhala pun di Jazirah Arab. Beliau hancurkan seluruhnya. Perhatikanlah perbedaan sikap yang dibangun di atas kebijaksanaan yang sempurna ini. Lihatlah bagaimana tingginya kecerdasan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap sesuai dengan situasi yang ada. ya, waqi', sesuai dengan situasi yang ada. Ada gini, ada gerakan namanya kaum Islam pergerakan. Kita yang sering mengadakan pengajian ini dicela oleh sebagian orang-orang pergerakan. Kalian cuma bisanya membicarakan haid, nifas, duduk-duduk di majelis ilmu, nggak pernah bergerak, nggak pernah membantu Palestina, nggak pernah membantu Gaza, nggak pernah membicarakan jihad dan seterusnya. Maka sebenarnya
Yang harus kita bicarakan adalah fikih waqi'. Fikih waqi' itu pemahaman terhadap keadaan nyata kita sekarang. Ya. Keadaan nyata kita sekarang yang kita perlukan apa? Ilmu Islam, ilmu tauhid, ilmu bagaimana bisa beribadah dengan baik dan benar, ilmu semangat untuk beribadah. Itu yang perlu diajarkan kepada kaum muslimin. Tidak kemudian mengadakan pengajian dengan dalih fikih waqi'. Fikih waqi' itu artinya fikih dengan situasi yang ada sekarang. Kenapa Ustadz nggak pernah membicarakan Gaza? Kenapa Ustadz nggak pernah membicarakan ini? Maka jawabannya, yang sekarang di sini kita perlukan ilmu. Ilmu bagaimana berakidah yang benar, bagaimana beragama yang sesuai dengan sunnah, itu yang diperlukan sekarang. Adapun Gaza kita tahu, keadaan di Palestina kita tahu dari berita-berita yang ada. Apa yang kita bisa lakukan? Fikih waqi'nya apa? Yaitu berdoa kepada Allah, bersedekah kalau mampu. Nah, sebagian kaum pergerakan menginginkan kita untuk ayo pengajiannya tentang Palestina, jihad. Tapi ente masih di sini. Kenapa nggak kesana aja sekalian? Paham kan? Itu kadang-kadang perbedaan tata cara berpikir kaum pergerakan dengan dakwah sunnah ini. Dakwah sunnah ini fikih waqi'nya. Ya kita sekarang di tengah masyarakat, kita memerlukan ilmu untuk beribadah kepada Allah. Kita memerlukan akidah yang benar. Ya. Nah, sama ketika Rasulullah SAW di awal syariat Islam. Di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Apakah beliau menghancurkannya? Enggak. Kenapa? Karena situasinya enggak memungkinkan. Beliau sendirian dan beberapa sahabat yang sedikit, tidak punya pengikut yang banyak, peralatan yang banyak. Tapi ketika sudah hijrah ke kota Madinah, banyak yang masuk Islam, persenjataan cukup, maka diizinkanlah untuk Fathu Makkah, untuk penaklukan kota Makkah. Itu namanya fikih waqi'. Fikih waqi' apa artinya? Memahami situasi yang sekarang ada. Nah, jadi pelajaran dari kita belajar sirah itu, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi sebuah permasalahan. Ya. Jadi antum nanti coba antum dengar di media-media sosial, orang-orang dakwah sunnah itu cuma ketujuhnya duduk di majelis ilmu, nggak pernah demo tentang Palestina, nggak pernah menggerakkan massa untuk semangat membela kaum muslimin. Nah, kita katakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fikih waqi' kita sekarang seperti ini di sini. Kita sekarang yang kita perlukan adalah akidah yang benar, beribadah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita perlukan sekarang. Nah, itu artinya fikih waqi'. Ini isu dulu. Sampai sekarang ulama-ulama itu dituduh sebagai ulama haid dan nifas. Paling hafal kalau seandainya berbicara haid dan nifas. Paham. Tapi kalau berbicara fikih waqi', fikih yang terjadi di dunia Islam, penindasan-penindasan, mereka enggak mau membicarakan. Siapa yang tidak mau membicarakan? Siapa yang tidak punya perasaan? Enggak. Tapi fikih waqi' kita, situasi yang ada sekarang di hadapan kita, kita lebih memerlukan untuk mengajarkan umat tentang apa? Akidah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun keadaan kaum muslimin yang di luar sana, di Palestina, Gaza, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan melepaskan mereka dari penindasan, penjajahan. Yang kita bisa lakukan apa? Fikih waqi'nya apa? Hah? Doa. Kemudian bersedekah jika mampu. Nah, gitu ya. Ini kita kadang-kadang dituduh dengan tuduhan yang keji, tidak suka memikirkan kaum muslimin. Itu tuduhan keji itu. Yang tidak suka memikirkan kepentingan kaum muslimin bukan muslim. Ya.
Tapi kita harus belajar fikih waqi'. Itu yang kita pelajari dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di awal dakwahnya, umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di sekitar Ka'bah banyak berhala. Apakah beliau langsung hancurkan? Enggak. Kenapa? Karena waqi'nya, realitanya, waqi' itu realita. Realitanya waktu itu Nabi Muhammad SAW cuma sendirian, kemudian hanya beberapa. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Bilal, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Uthman bin Affan. Sedikit. Tapi ketika sudah pindah ke kota Madinah, banyak. Yang ikut berhaji saja bersama Rasulullah SAW pada haji wada itu sekitar 150.000. Nah itu ya. Nah, pelajaran yang menarik dari sini, kalau kita belajar sejarah, berarti pentingnya belajar sejarah adalah mengetahui bagaimana Rasulullah SAW itu cerdas, pandai, tahu situasi. Gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Lihatlah bagaimana selama fase dakwah di Makkah. Selama 13 tahun, bendera-bendera perzinahan masih berkibar di rumah-rumah para pezina, tanpa sama sekali Rasulullah SAW merusak atau mengusik perzinaan yang mereka lakukan. Akan tetapi pada momen lainnya, Rasulullah SAW dengan tegas menegakkan hukum had bagi para pelaku zina. Ini contoh, di Mekah nggak ada hukum had zina, dirajam atau dicambuk. Dicambuk kalau seandainya yang belum menikah, kemudian dia berzina, dicambuk 100 kali. Dan saya pernah melihat itu waktu saya kerja di Arab Saudi. Tukang cambuknya besar, gede, lebih besar dari Mas Wahyu. Besar, gede gitu. Kemudian bawa pepekat, tahu pekat, rotan. Cara mencambuknya itu dari dekat lagi. Enggak cepat dia. Itu subhanallah. Ya, sampai kejang-kejang pokoknya. Ya. 100 kali. Kalau sudah menikah, dirajam sampai mati. Kalau ada terbukti atau mengaku. Nah, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika periode Mekah. Selama 13 tahun di Mekah. Tapi beliau lakukan di periode Madinah setelah berhijrah. Kenapa? Karena waktu itu sudah istatabbal amnu wal iman. Sudah tetap orang beriman. Sudah tetap keamanan. Datanglah cabang-cabang syariat. Nah, begitu kebijaksanaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan nasihat saya pada ikhwan, hati-hati dengan godaan syahwat. Ini para pemuda, ya. Apalagi di zaman sekarang, semua terbuka. Bisa dilihat apa saja. Mungkin dulu kita nggak bisa lihat apa yang ada di dalam diskotik. Sekarang kita bisa lihat apa yang ada dalam diskotik. Dan kalau melihat yang menimbulkan syahwat, sunnahnya kita melampiaskannya kepada istri. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika sanggup di antara kalian untuk ba'ah di sini ada dua penafsiran. Jima atau mu'nun nikah, mu'natun nikah, biaya pernikahan. Kalau sanggup, segera menikah. Nah, berat untuk menahan syahwat, apalagi semuanya bisa dilihat. Dan syahwat itu muncul karena lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan dalil syariat. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa aslu fitnati syahawat taqdimul hawa 'ala al-'aqli wasyara'. Dan asal muasal godaan syahwat timbul adalah karena lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan syariat, dalil syariat. Hati-hati, saya
Kita berdoa kepada Allah agar dijaga dari godaan syahwat. Saya tidak ingin mendengar, baik saya atau kita semua yang hadir di sini, pengurus-pengurus pesantren, terkena godaan syahwat. Sungguh sangat aib. Dan ada perkataan menarik para ikhwan. As-sabru ala mararati syahwah ashalu minas sabri lil khuruji minal wuqu'i fiha. Apa artinya? Sabar untuk tidak terperosok ke dalam buruknya syahwat lebih ringan daripada sabar untuk terlepas dari kecanduan syahwat kalau sudah masuk. Paham nggak maksudnya? Saya beri contoh, terutama yang masih nonton yang haram-haram ya. Seorang lebih baik dia menahan tidak nonton, itu lebih ringan dibandingkan kalau sudah nonton kemudian ingin bertobat, susah. Paham maksudnya? As-sabru ala mararati syahwah al-muharramah ahwan minas sabri lil khuruji minha. Sabar atas melakukan syahwat yang haram, tidak melihat yang haram, ini lebih ringan daripada sabar ingin bisa keluar kalau sudah kecanduan atas yang haram tadi. Pernah saya kajian di luar kota. Setelah kajian dia ngejar saya ke rumah makan. Kata pemuda ini, pemuda masih seumuran antum lah, 19-an, 20-an. Dia kata, susah. Kenapa susah? Susah meninggalkan yang haram. Saya tuh kadang-kadang Ustadz melihat yang haram sampai menangis. Sambil istighfar. Coba bayangkan. Saking kecanduannya. Dia tahu itu salah. Tapi dia tidak bisa meninggalkan. Saya dulu punya 1 GB film haram. Lalu saya hapus setelah mendengar kajian Anda. 2 pekan setelahnya saya download 20 GB. Susah. Maka seperti yang saya ungkap tadi. Menahan diri dari melihat yang haram lebih ringan daripada kalau sudah terperosok kebiasaan melihat yang haram, susah untuk keluarnya. Padahal lezatnya cuma sesaat. Tapi keburukannya berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Ya, kenapa kita tidak masuk ke dalam sini? Karena perzinahannya. Maka hati-hati dengan dosa zina. Aib betul kalau seandainya kita bekerja, mengurus di pesantren, kemudian terperosok ke dalam syahwat haram ini. Chat-chatan dengan perempuan. Ya. Dan yakini baik-baik firman Allah. At-tayyibat lit-tayyibin. Wat-tayyibun lit-tayyib. Laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Yang kebiasaan dari mulai sedari dini sebelum dia menikah sudah suka ngechat sana, DM sana, ngechat sini, nggak akan dapat yang berkah. Nggak akan dapat yang. Ini para ikhwan, wallahu a'lam. Nah. Baik. Lihatlah bagaimana pada momen tertentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdamai dengan kaum Yahudi. Namun pada situasi lainnya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi, mengusir, menawan, bahkan mengeksekusi mereka. Lihatlah bagaimana kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah selama di Makkah. Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menahan diri meskipun menyaksikan sekian sahabatnya disiksa habis-habisan. Bahkan ada di antara mereka yang sampai mati syahid.
Lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menahan diri saat menyaksikan Yasir dan keluarganya disiksa dengan bengisnya oleh Abu Jahal. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berkata, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannata." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga. Nah, ini berat ini. Saya beri contoh aja keadaan sini. Antum datang ke sini, kemudian kita katakan, pokoknya di sini terjamin deh, akan terjamin, tempat tinggal terjamin, apa yang dikasih dari gaji insya Allah mencukupi. Ternyata di dalam perjalanannya tidak seperti yang dijanjikan. Itu kan malu. Ya bagaimana ini urusan dengan nyawa. Keluarga Yasir, Ammar ibn Yasir, sahabat Nabi, Yasir sahabat Nabi, Sumayyah sahabat Nabi. Yasir bapaknya Ammar radhiyallahu anhu, Sumayyah ibunya Ammar. Yasir dan Sumayyah adalah dua mujahid yang meninggal di kota Mekah karena beragama Islam. Dan meninggalnya dalam keadaan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, oleh Abu Jahal, disiksa. Bagaimana perasaan Rasulullah SAW waktu itu? Tapi beliau cuma bisa mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian di surga. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini ada kebijaksanaan dari Rasulullah SAW. Beliau tahu waktu itu memang tidak bisa melawan. Karena dalam periode kota Mekah masih sedikit. Dalam periode kota Mekah masih sedikit. Begitu juga yang sekarang terjadi. Ustadz, kenapa sih kita nggak memerangi saja tuh? Yahudi, Zionis, kan selesai itu. Maka jawabannya, walakinnakum ghutha kaghutha'is isail. Akan tetapi kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih-buih di lautan. Ada. Dulu Nabi dan para sahabatnya sebelum berperang musuhnya sudah takut. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nusirtu birra'b masirat asy-syahr. Aku diberikan kemenangan dengan rasa takut yang dimiliki oleh musuh sebelum bertemu sebulan. Sekarang kitab suci kita saja dibakar seenaknya. Kita diinjak-injak. Lemah. Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lemah. Jadi fikih waqi'nya, keadaan nyatanya, realitanya sekarang kaum muslimin dalam keadaan dhaaf, lemah. Nah, kalau begitu fikih waqi'nya apa yang harus kita kerjakan? Kuatkan. Yang dikuatkan apa? Bukan persenjataan. Tetapi akidah yang kuat. Iman yang kuat. Bagaimana menciptakan seorang sahabat yang dengan kudanya datang ke sebuah istana raja dengan menaiki kuda, dipermadani si raja tersebut, kemudian dia tambatkan di tiang, salah satu tiang di istana tersebut dan mengatakan, aslim taslam wa illa atika birijal yuhibbunal maut minal hayah. Raja, masuk Islam engkau, maka engkau akan selamat. Kalau tidak, aku akan datangkan kepada engkau orang-orang pasukan yang lebih menyukai kematiannya dibandingkan kehidupan. Ada yang seperti itu sekarang. Nadir minal andar. Sangat jarang. Mempunyai keimanan yang sangat kuat. Jangankan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meluangkan waktu sedikit saja untuk kepentingan-kepentingan Islam. Kadang-kadang kita harus ngitung-ngitung dulu. Nadir minal andar. Ya. Maka ini fikih waqi' Rasulullah SAW. Di Mekah tidak ada peperangan. Enggak diizinkan oleh Rasulullah SAW peperangan. Karena memang keadaannya secara realita tidak bisa. Sedikit.
Nah, ini belajar fikih, belajar sejarah pentingnya seperti itu, kita mengetahui kebijakan-kebijakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Baik. Pada masa itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan satu sahabat pun untuk membunuh Abu Jahal atau gembong kesyirikan lainnya di Makkah. Padahal ada beberapa sahabat yang memiliki kekuatan saat itu, seperti Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu atau selain mereka. Padahal bisa jadi dengan terbunuhnya mereka, Islam akan semakin jaya. Namun di sisi lain, pada momen dan situasi lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sejumlah pasukan bersenjata lengkap untuk memerangi kaum Yahudi yang telah membunuh seorang Muslim. Perhatikan bagaimana perbedaan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat signifikan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal perjanjian damai di Madinah berbeda dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir perjanjian tersebut. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar berbeda dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud dan seterusnya. Lihat pula bagaimana tahapan demi tahapan yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan syariat Islam, seperti perintah jihad, perintah hijab, keharaman khamar, riba, dan yang lainnya. maksudnya di sini bertahap. Jihad di Mekah tidak ada, di Madinah ada, karena realitanya kaum muslimin sudah mempunyai persenjataan dan bala tentara. Kemudian hijab di Mekah tidak ada, tetapi yang ada di kota Madinah. Setelah banyak kaum muslimin di sekitar rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW. Artinya memerlukan syariat hijab. Khamr itu dulu seperti teh. Kalau kita sekarang, tamu nggak dikasih khamr dulu, itu aib. Seperti kita sekarang, tamu tidak dikasih teh minimal, itu aib. Maka untuk menghilangkannya bertahap. Minuman yang memabukkan itu. Asalnya dikatakan fihi ismun kabir. Di dalamnya terdapat dosa yang besar, tidak dilarang dulu. Ya. Kemudian bertahap lagi sampai kepada innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijus min a'mal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah khamr tersebut agar kalian beruntung. Jadi bertahap. Dan ini sesuai dengan kebijaksanaan dan hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sekali lagi, ini semua menegaskan pentingnya mempelajari sirah nabawiyah secara runut dan utuh, dari sumbernya yang valid. Sangat keliru jika seseorang hanya mengamati pendapat, sikap, dan perbuatan tertentu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu saja tanpa mengetahui berbagai latar yang membelakanginya, baik berupa momen, situasi, atau waktu tertentu. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengetahui semua ini dengan benar tanpa mempelajari sirah nabawiyah? Sebagai penutup poin keempat ini, mari kita perhatikan firman Allah Jalla Jalaluhu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam adalah umat yang adil. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Baik. Maksudnya penulis ingin mengatakan kepada kita, kalau belajar sirah bukan hanya faktor sejarahnya yang kita pelajari. Oh, tahun sekian Nabi begini, tahun sekian Nabi begini. Enggak. Tapi hikmah, pelajaran, ibrah yang kita bisa ambil dari sejarah itu yang lebih utama kita ambil. Nah, umat Islam adalah umat wasati, yakni pertengahan, adil, moderat, serta jauh dari ifrat atau berlebihan atau gulu, dan juga jauh dari tafrid atau menggampangkan atau meremehkan. Lantas, bagaimana kita dapat mengetahui praktik nyata dari wasatiyah yang dituntut dari kita? Mungkin setiap kita memiliki definisi masing-masing terkait wasatiyah ini. Namun, apakah barometer utama dan satu-satunya dalam menentukan definisi dan implementasi nyata dari wasatiyah ini? Jawabannya adalah sirah nabawiyah. Sebagai contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan serta memotivasi umatnya untuk menikah. Meskipun demikian, pernikahan tidak boleh menjadikan seseorang lalai dari jihad, mencari nafkah, berdakwah di jalan Allah Jalla Jalaluhu, dan yang lainnya.
Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari nafkah, membebaskan kita untuk menentukan profesi apapun itu. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan agar pekerjaan tersebut halal dan jangan sampai melalaikan seseorang dari menunaikan hak-haknya, dari menunaikan hak-hak Allah Jalla Jalaluhu dan juga hak-hak sesama hamba. Sikap moderat atau wasatiyah seperti ini yang akan kita pelajari dari sirah nabawiyah. Inilah 4 poin penting yang hendaknya selalu kita hadirkan ketika menyusuri momen demi momen kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat mengambil manfaat secara benar dan maksimal darinya. Baik. Pelajaran menarik dari apa yang beliau sebutkan barusan adalah seorang muslim punya kaedah dalam hidupnya. Apa itu? Tidak ifrat, tidak tafrid. Ifrat itu terlalu berlebihan, tafrid terlalu meremehkan. Boleh. Ya. Saya beri contoh, terlalu berlebihan memuji Nabi sampai Nabi disetarakan dengan Allah. Ini enggak boleh. Atau terlalu meremehkan seperti kaum Yahudi meremehkan Nabi Isa dianggap sebagai anak zina. Nah, ini enggak boleh. Antara ifrat dan tafrid. Saya beri contoh. Bertoharah, bersuci. Nggak boleh ifrat, nggak boleh tafrid. Ifrat terlalu berlebihan. Misalkan bersuci, kita sudah kencing nih, buang air kecil. Habis itu kita sudah basuh sedemikian rupa. Selangkah keluar. Kayaknya keluar pulang, masuk lagi. Itu ifrat. Itu tafrid. Ifrat. Terlalu berlebihan. Ada lagi yang terlalu meremehkan. Sebelah sini kada kena, lututnya tidak, tumitnya tidak kena. Ini terlalu meremehkan dalam berwudu. Ini tidak diperbolehkan. Islam mengajarkan wasatiyah, adil, yaitu sikap pertengahan adil. Tidak berlebihan, tidak meremehkan. Contoh kaum Syiah Rafidhah. Mereka berlebihan terhadap Ahlul Bait. Dianggap Ahlul Bait sebagai Tuhan. Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai Tuhan. Maksum seperti Nabi. Sedangkan mereka terlalu meremehkan. Meremehkan siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap kafir. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak benar. Islam selalu di atas sikap tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Dalam doa juga begitu. Tidak boleh terlalu berlebihan dalam berdoa. Dirinci. Ya Allah, aku hendak surga. Rumah di dalam surga ada rumah warnanya hijau tuha, ada emasnya di muka situ, ada macam. Dirinci. Ini terlalu berlebihan. Ada yang terlalu meremehkan, enggak pernah berdoa. Nah, Islam bainal ifrat wa tafrid. Islam wasat. Islam selalu di antara pertengahan, di antara sikap ghulu berlebihan atau sikap jafa meremehkan. Sebagaimana ahlu sunnah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, di antara sikap terlalu berlebihan, terlalu meremehkan. Dan contohnya banyak. Nah, itulah bab yang kedua, walhamdulillah. Jadi intinya bab yang kedua ini apa? Yaitu pentingnya belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian nanti kita akan masuk kepada bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini masih belum menceritakan sejarah Nabi. Jadi seakan-akan beliau ingin di dalam kalau boleh saya katakan, Ustadz Firanda dalam bukunya ini nafasnya panjang. Beliau ingin menggambarkan kepada kita pertama kali, ini loh sosok Nabi yang akan kamu pelajari. Kemudian ini loh pentingnya belajar sejarah. Kemudian nih bab yang ketiga, ini loh keadaan dunia saat Nabi diutus. Jadi bangsa-bangsa yang ada, bangsa Persia, bangsa Romawi, bangsa Mesir kuno, bangsa peradaban-peradaban. Seperti itulah keadaan dunia waktu Nabi Muhammad SAW diutus. Keadaan Jazirah Arab bagaimana. Jadi ini belum menceritakan sejarah beliau ya. Baru nanti mungkin bab yang kelima.
Ya, kelima menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon bersabar. Mohon bersabar. Saya nggak tahu sampai kapan kajian ini. Apakah waktu ujian masih kajian? Nanti diumumkan oleh bagian kesekretariat. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.